Dari Jalan Soekarno Ngalawi 98.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana. Kita masih ngobrol nih bersama Mbak Anif ya. Dan hari ini tema kita hari ini ya bersama Mbak Anif dari Puskesmas 1 Wonosobo. Ini tentang Open Defecation Free ya, atau ODF, yang dimana Wonosobo ini masih tinggi ya untuk ODF-nya ya. Insya Allah ya, sekarang udah mau dideklarasikan. Udah mulai berkurang ya. Oke, dan untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, selamat bergabung. Tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com, atau juga yang sedang gabung via Instagram Puskesmas 1 Wonosobo atau Citra FM, bisa mengajukan pertanyaan gitu ya. Boleh banget yang ikutan untuk ini ya, siaran langsung di Citra FM dan Puskesmas 1 Wonosobo ya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk ODF sendiri nih Mbak Anif di Wonosobo. Mbak Anif, ini kecamatan atau daerah mana sih yang masih parah gitu untuk ODF-nya? Ya, kalau untuk ODF sebetulnya udah alhamdulillah udah selesai, Mas. Iya. Jadi kemarin terakhir verifikasi di Kejajar, Kecamatan Kejajar. Kecamatan Kejajar. Jadi kita juga udah siap deklarasi semua. Iya. Untuk hari ini aja kita udah deklarasi, kalau tidak salah itu di Kecamatan Mojo Tengah. Untuk hari ini. Dan ada beberapa juga yang udah dideklarasikan hari kemarin dan 15 kecamatan alhamdulillah sudah deklarasi kecamatan. Untuk deklarasi kabupaten insya Allah kita rencanakan di tanggal 24. 24 ya. Bersama dengan hari jadi Kabupaten Wonosobo. Wah, ini benar-benar kerja keras ya Mbak Anif ya. Untuk benar-benar free ODF. Yes. Nah, Kecamatan Wonosobo kapan nih mendeklarasikan ODF-nya? Udah kita laksanakan itu. Udah dilaksanakan. Tanggal 27. Yang kecamatan ya. Oh, yang kecamatan ya. Kalau yang kabupaten besok tanggal 24. Tanggal 24 Juli ya, bertepatan dengan hari jadi Kota Wonosobo yang ke-198 Sobat Citra. Ya, dan apakah semua kecamatan di Wonosobo ini harus ODF, Mbak? Harus ya. Ya, harus. Kenapa? Karena yang akan maju ODF juga Kabupaten Wonosobo. Iya, gitu. Jadi semuanya ya. Dan sampai detik ini, sampai saat ini masih ada kecamatan yang belum ODF, Mbak Anif? Satu, mungkin Kejajar itu Kejajar karena masih. terakhir diverifikasi adalah Kecamatan Kejajar. Oh iya, jadi harus diverifikasi dulu nih Mbak Anif. Kan kalau kecamatan udah diverifikasi semua ya Mas ya. Nah, untuk di Kabupaten Wonosobo insya Allah verifikasi di tanggal 18. Di tanggal 18 oleh provinsi. Seperti itu. Jadi ada ini ya ada tahap-tahapnya gitu ada ya. Tahapannya. Oke, untuk verifikasi provinsi sendiri ini kira-kira kapan Mbak Anif? Ya tanggal 18 untuk dokumen. Nah, jadi kalau untuk masyarakat Wonosobo jangan kaget, jangan panik atau yang lainnya ketika ada tiba-tiba ada orang jauh datang ke rumah gitu ya. Jadi kita hanya verifikasi betul tidak sih kita tuh sudah menggunakan jamban sehat. Seperti itu. Iya, dan ini masih ngobrol tentang ODF ya Sobat Citra, di mana nih kita harus benar-benar membuang BAB tadi gitu ya Mbak Anif ya, benar-benar di tempatnya. Hanya ke septic tank. Hanya di septic tank Sobat Citra ya, dan ini jangan di sungai, jangan di kolam gitu ya, atau mungkin di sungai-sungai kecil ya Mbak Anif ya. Yes. Nah, selokan tuh. Dan cuman untuk masyarakat Wonosobo sendiri, apakah sudah siap nih Mbak untuk ODF menurut Mbak Anif sendiri? Siap nggak siap? Harus siap. Harus siap ya. Iya. Siap nggak siap? Harus siap. Dan harus optimis juga ya Mbak Anif ya. Dan ini untuk masyarakat Wonosobo juga semuanya harus bisa tuh. Nah ini cuman ada yang ini Mbak Anif, ada yang takut nih kan. Kemarin juga ada beberapa berita tuh kan septic tank itu meledak. Ini makanya masyarakat Wonosobo ada tuh yang agak takut Mbak Anif untuk bikin septic tank, takutnya nanti meledak juga gitu kan. Nah ini menurut Mbak Anif gimana nih, untuk persepsi yang seperti itu? Oh ya memang betul. Kalau namanya septic tank itu memang bisa meledak ya Mas ya. Cuma tinggal kitanya aja, bisa nggak membuat septic tank itu jangan sampai meledak. Salah satunya cara, seandainya kita pakai septic tank itu kan kalau satu rumah ada satu septic tank misalkan. Nah kebanyakan di kita itu gimana ya, kalau membuat itu kan pasti ada kayak ventilasinya itu loh Mas. Oh, ventilasi udara gitu ya. Yang dari dalam septic tank itu. Nah, kalau kebanyakan dari itu tuh banyak yang justru itu dipatahkan atau dibuang. Oh, takutnya nanti ada itu bau keluar takutnya ya gitu ya. Ternyata itu malah bagus ya. Malah bagus. Jadi kan
karena namanya aja septic tank ya, di situ udah harusnya kan septic, di situ kan isinya gas. Ya itu sih Sobat Citra, cuman bahaya nggak sih Mbak Hanif kalau misalnya itu apa namanya kan ada saluran udaranya tuh. Nah nanti kalau misalnya gasnya keluar itu bisa bahaya nggak? Justru gasnya harus keluar. Oh gasnya harus keluar. Kalau gasnya nggak keluar jadinya bisa meledak. Gitu. Oh gitu ya Sobat Citra. Jadi gimana caranya nanti tuh supaya bau itu atau mungkin gas itu keluarnya gimana gitu ya? Lewatnya itu ventilasi tadi. Ya? Jangan sampai hilang itu ventilasinya. Oh gitu ya. Kan kalau banyak masyarakat justru lagi ada pembongkaran, udah itu dipatahin aja gitu kan. Nah itu sebenarnya salah. Jadi upayakan tetap ventilasi septic tank itu harus tetap ada. Iya. Gitu. Dan ini Mbak Hanif untuk bikin septic tank yang baik itu bagaimana Mbak Hanif? Atau bikin sendiri atau ada alatnya tersendiri sih itu? Ya kalau mau buat sendiri bisa, pakai alat juga bisa, ikut komunal juga bisa. Kalau mau buat sendiri itu sebetulnya tidak membutuhkan tempat yang begitu luas ya Mas ya. Kita bisa pakai diameter ya, ini minimal yang saya katakan adalah minimal 1x1 aja. Jadi kecil sebetulnya. Sebenarnya nggak butuh yang besar-besar ya. Nggak butuh yang besar, cuma kan kalau tempat kita tuh pakai cangkul ya Mas. Kalau pakai cangkul 1x1 kan agak susah. Jadi cari enaknya aja seberapa gitu. Ya. Kemudian ini Mas, biar septic tank tidak cepat penuh, itu jangan membuang air sabun. Air yang sisa sabun limbah cair itu tidak boleh dibuang ke kloset. Oh gitu. Jadi khusus untuk apa namanya, untuk klosetnya itu sendiri dan untuk misalnya nyuci apa itu juga itu sendiri aja gitu ya. Wah ini ilmu baru nih Sobat Citra ya. Jadi untuk yang mau bikin septic tank ini bisa nanti konsultasi bisa nggak sih? Bisa banget. Bisa banget ya ke puskesmas ya. Wih keren banget Sobat Citra. Jadi Sobat Citra yang mau bikin septic tank bersama warga sekitar gitu ya. Kalau misalnya masih bingung bisa datang aja langsung ke Puskesmas Satu Wonosobo, ketemu sama Mbak Hanif atau yang lainnya gitu ya. Tanya-tanya dulu bikin septic tank yang baik itu seperti apa. Wah boleh banget ya. Bisa. Wah keren banget ya Sobat Citra. Kita ada ini klinik sanitasi namanya. Klinik sanitasi. Wah sekarang jadi Puskesmas keren banget ya Mbak Hanif ya. Wah ada klinik sanitasinya juga. Oke Riki nyapa dulu nih, ada Mas Lutfi Afif, Mbak Vika, ada Mas Nova, ada juga Mbak Ani Azaranalia, ada Scott Nasya ya, selamat bergabung. Dan kalau misalnya mau bertanya boleh banget bisa langsung diketik aja ya ke Instagram Citra FM. Oke satu lagi Mbak Hanif nih, apa yang dilakukan setelah ODF ini? Setelah dilaksanakannya ODF kita masih ada PR ya Mas ya. Terutama kalau yang masih menyalurkan dari kloset itu tidak ke septic tank, itu masih ada PR. Masih ada PR ya. Jadi tetap semua warga harus akses ke septic tanknya. Iya. Tuh. Oh gitu. Jadi seperti itu ya Sobat Citra. Oke masih ada satu season lagi, jadi jangan kemana-mana, kita masih ngobrol sama Mbak Hanif. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.